Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinihil qadim wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yujahiduna anfusahum liyadkhuluna bi jumratil muqlihin. Fa ya ibadallah wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wan nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradih. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puja, berikut syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua di dalam tempat yang mulia bisa berjumpa, bisa bersama-sama dalam rangka mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ketaatan ini, dengan pengabdian ini, semoga menjadi wasilah, menjadi sababiyah kita semua mendapatkan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat beserta salam mugia tetap tercurah limpah terhadap Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh para tabi'in wa asbai tabi'in, terkhusus kita semua sebagai umatnya, dengan keimanan, dengan rasa cinta yang bergemuruh dalam qalbu, rasa pengagungan terhadap Rasul. Semoga menjadi wasilah kita semua diangkat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya dunia terkhusus di akhirat kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya selaku khatib mengajak dan menyerukan kepada hadirin semuanya agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan tidak ada lagi modal yang paling utama, yang paling istimewa demi meraih, demi menggapai kebahagiaan,
keselamatan, keagungan nanti di akhirat adalah dengan modal ketakwaan kepada Allah. Tidak ada lagi bekal yang paling utama, paling istimewa bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki nanti di alam abadi, yakni di akhirat. Tiada lagi kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang penuh dengan kenikmatan abadi, kenikmatan yang hakiki, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan nan abadi. Itu diperuntukkan, itu dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, bukan untuk pejabat, bukan untuk konglomerat, bukan untuk kiai dan ajengan, tetapi surga hanyalah untuk orang yang bertakwa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian menuju maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, dan sadar kamu sekalian surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki, itulah diperuntukkan untuk hamba Allah yang bertakwa, benar-benar menjalankan ketakwaan ke Allah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, merujuk dan bertafakur dalam surat An-Najiat ayat 37 sampai 40. Di situ Allah menjelaskan, di situ Allah mengkhabarkan siapa hamba Allah yang akan mendapatkan ancaman dari Allah dengan ancaman neraka, dan siapakah hamba Allah yang akan mendapatkan janji dari Allah, dijanjikan dengan surga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amma man tagha wa asyara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang berbuat kelacutan, berbuat kedoliman, berbuat kemaksiatan yang melampaui batas, dan mementingkan urusan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, sementara dia abaikan hal-hal yang bisa mendapatkan kebahagiaan anu hakiki nanti di akhirat. Dia lupakan hal-hal yang insya Allah jadi sababia bisa mendapatkan kebahagiaan anu hakiki. Hanya dunia yang dicarinya, hanya kesenangan dunia yang dipentingkannya, sementara hal untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat dia abaikan, dia tinggalkan, dia lupakan. Maka sebelum dia tak sadar, sebelum tobat, dia tak sadar sebelum ajal menjemput, dia tak tobat sebelum ajal menjemput, maka tempatnya kata Allah adalah neraka jahim. Hadirin rahimakumullah, orang arif akan mampu bisa membagi-bagi mana hal yang akan menyelakakan kepada kita, sehingga dia akan mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menyelakakan kepada kita nanti di akhirat. Orang arif akan mampu memilih dunia dan akhirat. Dunia adalah penting dan perlu, akhirat pun lebih penting dan lebih perlu. Orang bijak insya Allah akan mengedepankan hal-hal yang akan memuliakan dia, membahagiakan dia di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan siapakah hamba yang akan mendapatkan janji dari Allah, yang dijanjikan dengan surganya Allah, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan al-wahid yang abadi. Allah berfirman, wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, lahir batin takut kepada Allah. Siapakah orang yang takut kepada Allah? Adalah orang yang mampu berbuat, yang mampu mewujudkan ketaatan dia kepada Allah. Semua perintah Allah walaupun berat dirasakannya, semua perintah Allah yang wajib yang sunat walaupun masyarakat dirasakannya, tetapi dia akan mampu mewujudkan perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang takut kepada Allah. Itulah orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah bukan orang yang tidak berbuat dosa, tetapi orang yang takwa dikala dia berdosa segeralah dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, itulah orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mampu melepaskan diri dari cengkraman hawa nafsu yang batil, yang jahat. Bicara tentang nafsu, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu mardiyah, dan nafsu yang paling istimewa adalah nafsu kamilah. Dia takut kepada Allah dan mampu dirinya melepaskan dari cengkraman hawa nafsu amarah. Hawa nafsu amarah itu adalah hawa nafsu yang selalu memerintahkan terhadap kejahatan, yang selalu memerintahkan terhadap kedoliman, terhadap kemaksiatan. Itulah nafsu amarah. Dikala seorang pejabat andaikan dirinya sudah dicengkram oleh nafsu amarah, yang keluar dari dirinya adalah hal-hal kebatilan yang paling banyak. Seorang rakyat, seorang mukmin yang dirinya dicengkram oleh nafsu amarah, maka yang paling banyak keluar dari dirinya adalah hal-hal yang mungkar. Itulah orang bagja, orang selamat, dirinya yang mampu melepaskan dari cengkraman nafsu amarah. Tetapi alangkah indahnya, bahagianya, insya Allah selamat siapa orang yang dirinya dipegang, diduduki, dirasuki dengan nafsu mutmainah, nafsu yang selalu mendorong ke dalam ibadah, nafsu yang dibawa ibadah terasa indah, nafsu yang asik dikala beribadah. Itulah nafsu mutmainah. Nafsu mardiyah pun sama, nafsu yang mendorong terhadap ketaatan terhadap Allah. Yang nafsu ini insya Allah diridhoi oleh Allah. Nafsu kamilah pun apalagi nafsu yang paling sempurna, yang paling istimewa. Dikala orang diduduki jiwanya dengan nafsu mutmainah, dengan nafsu mardiyah, dengan nafsu kamilah, insya Allah maka tempatnya nanti di akhir kala adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, dalam khutbah awal ini, satu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dalam perbuatan hal-hal yang maksiat. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa memilih mana yang lebih utama, yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Dunia kita perlu,
carilah dunia dengan jalan halal. Boleh bersenang-senang di dunia, tetapi jangan luka. Carilah amal-amal yang akan menjadi wasilah kita meraih ridhonya Allah nanti di akhirat. Utamakan akhirat, lebih utama daripada dunia. Kebahagiaan di akhirat lebih utama kita cari daripada kenikmatan kebahagiaan di dunia sekarang. Mudah-mudahan selanjutnya orang yang mampu mengendalikan diri sehingga dia selamanya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dan dirinya sudah mampu melepaskan dari cengkraman nafsu ammarah, nafsu lawamah. Itulah orang yang insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana illa ta'atih wa jajarana an masyiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iqtirafan bin nubuwwatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa asbihil ahyar adada ni'am billahi wa ibadih. Faya ibadallah wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa kullu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'ana minal wala wal bala wal wabah wal fasya wal munkar wasyuyuf wal muhtalifat wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina khasah wa min baladina muslimina amma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya hannan ya manan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Min kulli dhanbin 'azim innahu huwal ghafurur rahim.